Ibnu dipimpin berdoa. Jadi kawan-kawan mulai berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, coba dilihat di bawahnya ada sampah atau enggak. Ada Bu. Kalau ada bisa tolong dibuang di tempat sampah ya. Dan untuk meja dan kursi yang sekiranya belum rapi, boleh minta tolong dirapikan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran hari ini kita mulai. Oke, Ibu absen dulu ya. Temannya siapa yang nggak berangkat? Wali Bu. Oke. Di sini ada yang ingat nggak materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tumbuhan. Kerangka. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar tentang organ pernafasan, di mana organ pernafasan itu terdiri dari rongga hidung, tenggorokan, terus faring, terus yang terakhir ada paru-paru. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Ini siapa namanya? Ada. Nah, di bagian tumbuhan ada yang tahu nggak bagian tumbuhan itu ada apa aja? Buah. Biji. Oke, pintar. Galih. Jadi bagian tumbuhan itu terdiri dari ada akar, batang, daun, buah, bunga dan biji. Nah, tumbuhan itu termasuk dalam makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan melalui fotosintesis. Ada yang tahu nggak apa itu fotosintesis? Saya Bu. Coba apa, Alif? Fotosintesis itu proses untuk memasak makanan pada tumbuhan. Iya benar. Jadi fotosintesis itu merupakan suatu proses kimia yang terjadi pada tumbuhan yang berklorofil hijau, di mana proses itu dinamakan fotosintesis karena membentuk makanan pada tumbuhan. Nah, kita mulai bahas dari bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Biasanya akar itu tumbuh itu di dalam tanah dan tumbuhan itu memerlukan akar untuk hidup. Nah, bagian akar itu terdiri dari ada akar sekunder, akar primer, rambut akar dan tundung akar. Nah, di sini ada jenis-jenis akar. Ada yang bisa bacain nggak? Jenis-jenis akar ada apa aja? Ayo Dini. Ada akar serabut, akar hisap, akar lekat, akar gantung, akar tunggang, dan akar napas. Oke, pintar. Akar kuadrat. Nah, jadi Akar kuadrat. jenis-jenis akar itu ada akar serabut, Akar kuadrat. hisap, akar tunggang, akar lekat, akar nafas, dan akar gantung. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagian batang. Batang pada tumbuhan itu berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian lain pada tumbuhan. Nah, jenis-jenis batang itu ada 3, ada batang basah, batang kayu, dan batang seruput. Batang basah itu adalah tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air. Biasanya batang basah itu kita temuin pada tumbuhan bayam, sawi. Itu biasanya memiliki batang basah. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang tumbuh mengandung kambium, di mana kita sering menemukan batang berkayu itu pada pohon mangga, pohon manggis, dan pohon jambu, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, ada batang rumput. Batang rumput itu tidak memiliki kambium dan kayu. Jadi batang rumput itu biasanya kita temuin itu pada padi dan rumput. Nah, selanjutnya itu bagian tumbuhan yaitu daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Nah, daun ini ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis daun. Yang pertama itu daun melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya kita temukan pada daun eceng gondok. Yang kedua, ada daun menyirip. Biasanya daun menyirip kita temukan itu pada daun pohon mangga, alpukat, jambu, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada daun menjari. Daun dengan bentuk tulang menjari dapat kita temukan pada daun singkong, daun pepaya, daun jarak, dan lain sebagainya.
Yang terakhir jenis daun sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar biasanya kita jumpai pada daun kelapa, pandan, padi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh jenis daun. Ada yang bisa bantu Ibu nggak ke depan buat nyebutin contoh-contoh daun ini? Bisa bantu? No, kita. Gitu. Karena macam mana? Sini deh. Dia loh. Nah, di sini ada daun pandan. Coba Nisa pegang. Nah, daun pandan ini masuk dalam jenis daun apa, Nisa? Daun pandan ini daun sejajar. Jajar. Oke, pintar. Jadi daun pandan ini termasuk salah satu jenis daun yang masuk jenis daun sejajar. Kasih tepuk tangan buat Nisa. Ada lagi yang mau maju? Rondo bisa maju. Ganja bu, kata begini. Ganja bu. Ganja. Nah, coba dipegang. Nah, daun ini namanya daun apa? Ganja bu. Nah, Ganja daun bu. singkong ini Ganja. masuk jenis daun apa? Menjadi. Nah, pintar. Kasih tepuk tangan buat Rondo. Karena itu banget. Semangat ada. Permen. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian bunga. Nah, secara umum bunga itu tumbuh memiliki fungsi sebagai alat reproduksi dengan bentuk yang indah dan baunya yang khas, sehingga menarik serangga yang lain untuk membantu penyerbukan kayak kumbang dan kupu itu bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, bunga itu memiliki beberapa jenis, ada bunga yang lengkap, tidak lengkap, sempurna, dan tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada bagian buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Nah, buah juga itu punya beberapa fungsi. Ada yang buah itu melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji-bijian matang. Nah, yang terakhir itu bagian tumbuhan itu biji. Biji merupakan bakal biji dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Biji juga dapat terlindung dari organ lain. Jadi biji itu biasanya dilindungi oleh buah. Nah, fungsi biji itu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Terus biji memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan, dan biji juga memiliki fungsi untuk membentuk tumbuhan baru. Nah, dari materi yang baru saja Ibu paparkan, apakah masih ada yang kurang jelas atau kurang paham? Jelas bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Apa? Macam-macam bunga apa aja Bu? Nah, Geser bunga. tadi di sini sudah Ibu jelaskan, ada jenis-jenis bunga itu ada bunga lengkap, tidak lengkap, sempurna, dan tidak sempurna. Nah, contohnya bunga lengkap itu ada bunga sepatu. Bunga sepatu atau bunga kertas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Bunga pasir bu. Nggak boleh. Oke. Ada Jamur itu termasuk bunga atau bukan? Jamur itu merupakan salah satu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Mungkin itu jamur bisa bukan dikatakan itu bunga. Tumbuhan tuh. Bunga. Oh, sudah cukup? Sudah. Oke. Berikutnya Ibu akan membentuk kelompok. Dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, proses bentuknya kelompok itu kita harus berhitung 1 sampai 4 ya. Oke Bu. Oke, bisa dimulai dari Suaramu. Karim. 1, 3. 4. Satu. Jangan. Nah, setiap yang mendapat nomor 1 bisa berkumpul dengan yang mendapat nomor 1 juga ya. Baik bu. Oke, silakan. Nah, setiap kelompok harus mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jadi di sini itu ada
tugas di mana kalian harus mengisi bagian-bagian tumbuhan. Contohnya kayak misalnya fungsi dari akar apa, nanti kalian tulisin di sini ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Tugas yang Ibu berikan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Apa masih ada yang kurang paham dari tugas yang Ibu kasih? Ini Bu. Apa? Itu saya kurang jelas, Bu. Ini kalian suruh nyebutin apa itu fungsi dari akar. Bagian sana ada yang masih kurang jelas dari tugasnya. Oke. Tak tutup nih dah. Nah, untuk pembelajaran kelompoknya udah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, setiap kelompok harus punya satu perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari yang kalian kerjakan secara berkelompok. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Silakan maju. Oke. Semuanya tugasnya udah selesai ya. Nah, sebelum proses pembelajaran pada pagi hari ini kita selesaikan, Ibu mau ngasih tugas di rumah untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk kalian diwajibkan untuk minggu depan untuk mengumpul gambar dari bagian-bagian tumbuhan. Kayak misalnya ini yang Ibu bawa, contohnya bagian tumbuhan ada daun, batang dan lain-lain. Kalian print gambarnya terus besok dikumpul ya. Baik, Bu. Oke. Sebelum proses pembelajaran pada hari ini diselesaikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ibnu, silakan dipimpin doanya. Mari untuk semuanya berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Oke. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.